Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini tanggal 2 Agustus 2021. 2 Agustus adalah tanggal saya terlahir ke dalam dunia. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Hari ini adalah hari Senin. Firman Tuhan terambil di dalam Kejadian pasal keempat ayat yang ke-6 sampai ke-7. Demikian bunyi firman Allah. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ada banyak hal di dalam kehidupan kami ini harus berhati-hati. Namun ada hal yang jauh lebih penting yang firman Tuhan ajarkan kepada kami agar kami berhati-hati dengan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Ada banyak tanda-tanda ataupun perintah ataupun petunjuk agar kita berhati-hati. Di jalan, hati-hati tanah longsor. Hati-hati ada lintasan kereta api. Hati-hati jalan menurun. Hati-hati jalan kemudian bergelombang. Dan banyak hal lagi tentang hati-hati. Kalau Anda naik tangga, hati-hati. Lihatlah injakan yang kalian injak, naik eskalator juga ada tanda untuk hati-hati. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Satu kali saya pernah berkunjung ke rumah jemaat. Dan kemudian kebetulan rumahnya itu agak pendek. Dan jemaat itu mengingatkan Pak Pendeta hati-hati sewaktu naik tangga. Karena di bagian atasnya agak pendek. Nah kemudian saya naik hati-hati. Setelah turun, ngobrol dan mendoakan jemaat. Jemaat ini lupa memberikan katakanlah ingatan kembali. Pak Pendeta hati-hati waktu turun. Jadi waktu naik dia memberitahu, tetapi waktu turun dia lupa memberitahu atau dianggap bahwa saya sudah tahu karena sudah diberitahu sebelumnya sewaktu naik. Namun sewaktu turun saya tidak ingat. Tidak ingat akan nasihat ataupun anjuran dari tuan rumah, hati-hati. Namun sewaktu turun saya tidak lihat dan betul saja kepala saya kebentur. Kebentur tembok yang bagian atas kebetulan lebih rendah atau badan saya lebih tinggi dari temboknya. Dan itu sakit ya, lumayan benjol karena kejeduk daripada tembok yang ada di turunan tangga. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jadi berhati-hati. Rupanya tidak hanya sekedar waktu naik, turunnya juga sama. Artinya apa? Kehati-hatian kita itu harus kita jaga sepanjang kehidupan kita, apalagi berurusan dengan masalah hati. Kita melihat dalam Kejadian pasal keempat, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jikalau engkau berbuat baik? Kain ini tidak punya keinginan berbuat baik kepada Habel. Karena apa? Karena iri hati sehingga Kain itu membunuh Habel. Jadi, hati yang tidak dijaga dengan hati-hati, yang timbul adalah iri hati, yang timbul adalah keras hati, yang timbul adalah kepahitan hati, yang timbul adalah panas hati dan iri hati dan sempit hati. Semua hal yang buruk tentang hati itu akan masuk di dalam hati seseorang jikalau tidak menjaga yang namanya itu hati-hati, menjaga hati. Dalam Alkitab kita banyak bertemu bahkan di dalam dunia keseharian kita, bahkan kita bisa mengenal orang-orang terdekat kita yang tidak menjaga hati. Seseorang yang tidak menjaga hatinya untuk setia, maka dia bisa serong, dia bisa menyimpang. Seseorang yang tidak menjaga hatinya untuk punya kelembutan hati, maka dia akan menjadi orang yang keras hati, yang tidak punya perasaan, tidak punya empati. Seseorang yang tidak menjaga hatinya untuk menjadi besar hati, maka dia menjadi orang yang tidak suka akan ada kemajuan orang lain. Tidak suka kalau orang lebih baik dari dirinya. Tidak suka kalau orang lain itu lebih kaya dari dirinya. Tidak suka kalau ada orang lain itu lebih cantik, lebih mempesona dari dirinya. Seakan-akan dialah yang harus menjadi bintang satu-satunya di langit dan tidak boleh ada bintang-bintang yang lain. Sehingga inilah orang yang
sempit hati, tidak besar hati. Kalau kita itu hati-hati menjaga hati, kita akan memiliki hati yang bahagia, hati yang gembira adalah obat. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menjaga hati dengan baik, hidup kita juga akan penuh dengan ketulusan hati. Tanpa kepentingan, tanpa agenda diri sendiri. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa manusia itu melihat apa yang di depan mata dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-7. Tapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat yang di depan mata, namun Tuhan itu melihat hati. Dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang terjaga terpancar adalah kehidupan. Hati yang tidak dijaga dengan hati-hati, yang terpancar adalah kematian. Kematian kepedulian, kematian hati untuk memaafkan, kematian hati yang besar hati, kematian hati yang murah hati, kematian akan kelembutan hati, kematian akan ketulusan hati. Semuanya menjadi hilang dari unsur-unsur hati yang terbaik. Yang ditimbulkan adalah yang berkembang biak, yang tumbuh besar. Ada hal-hal yang buruk di dalam hati kita. Keras hati, sempit hati, iri hati, panas hati, kepahitan hati. Itu semua Alkitab dengan jelas mengatakan kalau kita baik-baik menjaga hati. Alkitab mengajarkan karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan di dalam Ulangan pasal ke-10 ayat yang ke-16 cukup menarik. Agar kita hati-hati menjaga hati, firman Tuhan dalam Ulangan 10 ayat ke-16 dikatakan apa? Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Bayangkan. Alkitab mengajarkan supaya hati kita itu disunat. Disunat ini arti daripada sesungguhnya adalah dipotong, dilepaskan daripada seluruh kebiasaan buruk, daripada berbagai macam pencemaran hati yang bisa terjadi kepada setiap sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Alkitab mengajarkan dalam 1 Samuel 16 ayat ke-22 ayat ke-23. Saul itu bisa dihinggapi oleh roh Allah dan bisa juga dihinggapi oleh roh jahat. Pilihan Saul sewaktu dia dihinggapi oleh roh Allah, maka Saul hidupnya menjadi benar. Namun tatkala dihinggapi oleh roh jahat, maka yang terjadi perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Saul. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pilihan kita. Apakah ada di dalam diri kita roh jahat atau roh Allah? Sewaktu kita menjaga hati dengan hati-hati di dalam kuasa pertolongan Tuhan, maka yang ada di dalam hidup kita adalah roh Allah. Namun sewaktu kita tidak menjaga hati dan kita jauh dari Tuhan, maka yang ada pada diri kita adalah roh jahat. Seorang yang hati-hati menjaga hati, hidupnya akan diberkati oleh Allah. Dan kehidupannya juga akan memberkati orang sekitar. Kemanapun kita hadir, kita menjadi terang. Kemanapun kita hadir, kita menjadi garam. Kemanapun kita hadir, kita menjadi jalan. Kemanapun kita hadir, kita menjadi inspirasi. Kemanapun kita hadir, kita menjadi bagian yang indah dari kemuliaan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan, hati-hati dengan hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat para sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala kesulitan dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Di atas ketiga doa yang hamba-Mu sebutkan, ada banyak doa-doa spesifik lainnya. Dialah Tuhan akan mendengar dan memahami seluruh pergumulan hidup kami di dalam pertolongan kuasa dan juga penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Hati-hati dengan hati. Apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.